Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada video perkuliahan Statistika Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan fokus tentang membuat grafik untuk menyajikan data. Membuat grafik merupakan salah satu fungsi statistika untuk menyajikan data agar mudah dipahami. Setelah minggu lalu kita membahas tentang tabel distribusi frekuensi, kali ini kita akan membahas jenis-jenis grafik dan juga bagaimana perbedaannya. Di sini ada beberapa grafik. Yang paling kiri atas adalah grafik histogram. Histogram ini biasanya digunakan untuk menggambarkan tabel distribusi frekuensi. Jadi setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi, ketika kita ingin membuat grafik, maka grafiknya berbentuk histogram. Kemudian ada pula grafik yang berupa grafik batang atau grafik bar. Biasanya grafik batang ini digunakan untuk membandingkan beberapa aspek secara terpisah. Misalkan di sini produksi beras di 5 desa dalam 1 tahun. Sehingga kita membandingkan produksi beras di desa A, di desa B, di desa C, desa D, dan desa E, dan seterusnya di dalam 1 tahun. Sehingga ini membandingkan tetapi tidak di dalam satu kesatuan, membandingkan secara terpisah. Kemudian ada pula grafik lingkaran atau diagram lingkaran, atau orang sering menyebutnya pie chart. Yang membedakan antara pie chart atau diagram lingkaran dengan diagram batang adalah fungsinya ketika pie chart itu membandingkan beberapa aspek namun masih dalam satu kesatuan. Misalkan di sini adalah hasil pertanian di Desa Padang Sari. Misalkan singkong berapa, beras berapa, jagung berapa, kacang tanah berapa. Yang membedakan dengan diagram batang adalah jika diagram batang itu membandingkan tetapi secara terpisah, tetapi di dalam pie chart membandingkan tetapi masih di dalam satu kesatuan. Satu kesatuannya adalah di Desa Padang Sari. Kemudian ada pula diagram garis. Diagram garis ini biasanya digunakan untuk menjelaskan proses. Kita ambil contoh, ini adalah kelahiran bayi di Desa Turah tahun 2019. Misalkan Januari berapa, Februari berapa, sampai kemudian Desember berapa. Sehingga menggambarkan tentang suatu proses. Kemudian ada pula diagram radar. Diagram radar ini biasanya digunakan untuk melihat kecenderungan persebaran tren. Saya ambil contoh di sini adalah tren asal pahlawan nasional yang ditetapkan oleh Soekarno, Soeharto, dan masa reformasi. Dari diagram ini kita bisa melihat bahwa pada masa reformasi, pahlawan nasional itu tidak hanya didominasi oleh Jawa, akan tetapi sudah mulai melebar ke luar Jawa, yakni ada Sumatera, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Yang ini kemudian jumlahnya lebih banyak daripada periode-periode sebelumnya. Ini contoh untuk grafik radar. Selanjutnya adalah peta. Peta ini biasanya digunakan untuk melihat persebaran secara geografis. Di peta ini menggambarkan tentang bagaimana distribusi pahlawan nasional pada tiap-tiap provinsi. Semakin gelap menandakan semakin banyak pahlawan yang berasal dari provinsi tersebut. Oke, sekarang kita akan praktik membuat histogram dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk membuat histogram dengan Microsoft Excel, langkah yang pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu data tabel distribusi frekuensinya. Di sini ada data yang berisi interval dan frekuensi. Langkah pertama adalah kita blok terlebih dahulu kolom yang berisi data, kemudian kita klik Insert. Setelah itu kita pilih bar. Nah, jika masih muncul seperti ini, maka kita klik terlebih dahulu di bagian batangnya, kemudian kita klik kanan, kita klik format data series. Nah, kemudian gap width-nya kita buat menjadi 0. Nah, mudah bukan? Akan tetapi tampilannya masih menyatu seperti ini. Bagaimana membuat garis-garis pemisah? Kita aktifkan kembali dengan cara mengklik salah satu barnya, kemudian kita klik fill and line di sini. Di bordernya kita ganti solid line, kemudian warnanya misalkan kita ubah putih, maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, lalu kita namakan, rename dengan cara double klik, kemudian kita ubah misalkan histogram nilai kelas X. Sudah jadi. Nah, kemudian biasanya di dalam histogram kita bisa menambahkan poligon. Caranya sederhana, kita klik kembali histogram kita, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik select data. Lalu kita klik add,
kita pilih series name-nya adalah interval, kemudian series value-nya itu adalah frekuensinya. Kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Kita klik yang berwarna orange, kemudian kita klik kanan, kita ubah change series chart type. Nah, di bagian bawah ada combo, kemudian kita ganti yang berwarna orange menjadi line, misalkan kita ganti menjadi ini. Oke. Maka sudah muncul seperti ini. Jika kita ingin menambahkan nilainya, maka kita bisa klik, kemudian di bagian ini ada add chart element, bisa kita tambah data labelnya, misalkan outside. Oke, maka sudah jadi histogram kita. Oke, sekarang kita akan belajar cara kedua untuk membuat histogram. Caranya sederhana, kita menggunakan fungsi combo, di mana di dalam tabel distribusi frekuensi kita buat dua frekuensi. Kita buat sama persis, kita copy paste saja di sini. Oke, kemudian setelah itu kita blok data kita, lalu kita klik insert, kita pilih combo, insert combo chart. Oke, maka akan jadi seperti ini. Untuk mengubahnya, kita klik kanan, format data series, kemudian kita buat jadi 0, kita fill-nya kita ubah menjadi warna putih. Oke, maka jadilah histogram dan juga ada polygon. Kemudian yang lainnya kita tinggal edit-edit saja. Untuk menyempurnakan histogram kita biasanya bisa mengubah beberapa elemen. Misalkan kita bisa mengubah judul, caranya kita bisa double klik di sini, kemudian kita ganti judulnya. Histogram nilai kelas X. Kita juga bisa mengubah dan menambah beberapa elemen yang lain. Caranya adalah dengan klik design, kemudian art chart element. Kita bisa menambah nama data di sini, misalkan di sini interval kelas, interval nilai, ya insert lagi, sini ada frekuensinya. Oke, jika tidak digunakan ini bisa kita buang. Kemudian kita juga bisa menambah data labelnya, offset. Karena yang ada dua, yang satu bisa kita hapus saja. Oke, maka sudah sempurna histogram kita. Ada keterangan judulnya, ada nama bagian-bagiannya, ada kemudian di sini nilai dari data tersebut. Oke, kiranya itu materi kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tugas dikerjakan di dalam Elena. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.